Oke, untuk praktek selanjutnya kita akan praktek membuat coding di master tabel Excel dari data yang kita sudah miliki, ya. Inilah data tadi yang kita sudah buat. Yang pertama kita akan membuat coding untuk jenis kelamin. Kita akan buat untuk coding jenis kelamin. Salah satu teknik pengolahan data yang penting untuk dilakukan ketika kita mengolah data di penelitian statistik adalah kita membuat coding. Ya, kita membuat coding. Hal ini memudahkan bagi kita peneliti untuk melakukan operasi statistik, untuk melakukan analisis statistik. Seperti yang kita sampaikan kemarin, kalau untuk data-data kualitatif seperti jenis kelamin yang merupakan, kalau berdasarkan skalanya merupakan skala nominal, maka caranya adalah kita memberikan coding kepada variabel tersebut pada masing-masing kategorinya sehingga nanti memudahkan kita agar dapat dianalisis secara statistik. Yang pertama, kita akan membuat coding jenis kelamin. Kita akan membuat coding jenis kelamin. Kita alat bantu kolom saja ya. Kita ketiknya di sini kode JK. Kode JK. Kode jenis kelamin, kita buat komen. Misalnya JK itu 1 untuk laki-laki, 2 perempuan. 1 laki-laki, 2 perempuan. Selanjutnya, yang perempuan tadi berapa? 2 ya? 2, ini adalah 1 ya? 1, 2, 1. Ya, untuk seperti ini saja dan seterusnya Anda bisa lanjutkan. Oke, untuk yang jenis kelamin kita hanya pisahkan 1 laki-laki dan 2 perempuan. Lalu kita menginsert di sebelahnya, kita buat insert kolom untuk kode jenis kelamin 1 laki-laki dan 2 perempuan. Selanjutnya untuk berat badan, tinggi badan dan IMT, karena ini merupakan skala rasio, ya skala rasio, ini adalah skala rasio ya. Ini adalah skala rasio, maka kita tidak membuatkan coding karena kita akan memasukkan nilai numeriknya ke dalam operasi statistik nanti. Begitu juga di IMT. Kita hanya membuat status gizi. Di status gizi ini kita akan berdasarkan pada klasifikasi yang seperti ini. Klasifikasinya sudah muncul? Halo? Sudah, Pak. Ya, sudah dengan klasifikasi underweight kurang dari 18,5, berat badan normal itu 18,5 sampai 22,9, overweight itu adalah 23 sampai 24,9, obesitas dan seterusnya sampai dengan obesitas tipe 2. Berdasarkan hal ini kita akan membuat coding. Kita akan membuat codingnya. Kita kembali ke Excel kita. Kita buat misalnya 1 untuk codingnya. 1, misalnya kode status gizi ya. 1 itu adalah underweight. Dalam kurung berapa tadi ini dia? Kurang dari 18,5. Kurang dari 18,5. Selanjutnya 2. 2 itu adalah normal 18,5 sampai 29,5. 18,5 sampai 22,9 ya. 3 overweight. Yaitu 23 sampai 24,9. 4 25
sampai 29,9. Ini adalah obesitas tipe 1 ya. Dan yang kelima adalah lebih besar sama dengan 30. Oke, lebih besar sama dengan 30. Lalu ini kita bandingkan, sebenarnya kita bisa pakai rumus if. Kita bisa membuat rumus if, tapi rumus if ini agak rumit apabila Anda praktekkan. Jadi kita membuatnya secara manual saja. Jadi 20,44 ini dia masuk kepada mana? Kategori? Kalau kita kasih coding dia di nomor berapa? Normal 2. Ya, jadi tidak ada 2 ya. Ya. Lalu yang berikutnya berapa? Obesitas. Nomor 3. Ya, sebelumnya kita hilangkan dulu komanya. Ini kita satu angka di belakang, tidak ada angka di belakang koma ya. Lalu yang ini berapa? 2. 2. Yang ini berapa? 2. 2. Selanjutnya? Obesitas. Obesitas. Berarti 5. sebelum berapa? 4. 4 ya. Tingkat 1. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Ini bisa dilanjutkan. Lalu untuk usia kita akan buat kelompok umur. Selain dengan menggunakan data seperti ini, dan kita akan analisis data rasionya, juga akan kita buat kelompok umur. Kita akan buat kelompok umur. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, untuk kelompok ini kita akan membuat kelompok umur. Sebenarnya untuk dalam pembuatan kelompok umur ini kita perlu membuatnya seperti yang kemarin dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Namun untuk ini tidak perlu seperti itu kita buatnya. Dengan hanya kita melihat distribusi umur masing-masing. Tapi kita langsung buat seperti ini misalnya. 1 untuk umur 10 sampai 19 tahun ya. 2, 20 sampai 29, 3, 30 sampai 39, 4, 40 sampai 49, 5 ini adalah 50 sampai 59, 6, 60 lebih besar sama dengan 60. Kita seragamkan semua ini semuanya untuk semuanya, jadi bisa dicatat juga di situ. 1 adalah 10 sampai 19, 2 adalah 20 sampai 29, 3 adalah 30 sampai 39. 6 adalah lebih besar sama dengan 60. Lalu kita tinggal lihat di sini, kalau dia 21 itu adalah berarti dia nomor 2. 2. Lalu 30 kategori 3. 3. Ini kategori 2. Ini kategori 2. 2. Ini kategori 4 ya. Ini kategori 1. 1. Ya. Bagaimana dengan kalau ada data Anda yang ada data yang kurang dari 1 tahun? Data yang kurang dari 1 tahun. Maka terserah Anda juga boleh. Ini bagi Anda yang kurang dari 1 tahun, bisa ditambahkan datanya di sini. Berarti dia bukan mulai dari 0 sampai 9, mulai dari kurang dari lebih kecil dari 10. Bagi Anda kurang dari 1 tahun ya. 1. Ini berarti berubah kodenya. 2. Ini 3. Ini 4.
ini 5, 6, 7. Oke, 1 adalah kurang dari 1 tahun, kurang dari 10 tahun, 10 sampai 19. Jadi kalau seperti ini kita ubah dulu ya. Kita perbaiki, ini ada berarti 3. Yang ini adalah 4. Ini berarti 3, 5, 2 ya. Seperti ini. Jadi ini kita seragamkan semua, sorry. Saya lupa kalau ada yang kurang dari 10 tahun. Jadi mau 2 bulan ke 3 bulan kita masukkan ke dalam kelompok ini. Jadi 1 adalah kurang dari 10, 2 adalah 10 sampai 19, dan seterusnya sampai 7 lebih besar sama dengan 60. Oke, ini bisa Anda lanjutkan sampai ke bawah. Lalu untuk pendidikan terakhir, kita tambahkan saja kolom bantu lagi kode pendidikan. Ya. Pendidikan terakhir kita akan buat kodenya 1 itu sama dengan tidak sekolah, tidak atau belum sekolah. 2 itu adalah SD, 3 SMP, 4 SMA, 5 pendidikan tinggi. Mau dia S1, S2, S3 atau dia diploma, ya kita masukkan ke dalam pendidikan tinggi ya. Jadi tinggal Anda lihat di sini kalau SMA berarti dia adalah 4. Ya, kalau misalnya di sini ada yang S1 berarti disesuaikan saja S1 itu adalah 5. Kalau ada yang belum sekolah maka taruhnya adalah belum sekolah, itu adalah 1. Ya, untuk pendidikan terakhirnya. Kalau TK dengan PAUD, Pak? Ya? TK dengan PAUD. Iya, kalau TK dan PAUD, oke, kalau ada TK dan PAUD berarti kita ubah dulu di sini ya. Kita tambahkan TK dengan PAUD, sekarang masuk dalam sistem pendidikan itu ya. 2 TK PAUD dan TK. atau PAUD ya. Jadi ini berubah ya. 3, 4, 5, 6 ya. Oke, jadi 1 tidak sekolah, ini kita ubah SMA berarti dia adalah 5. Kalau misalnya ini data ini ada pendidikan tinggi berarti adalah 6. Yang pasti mahasiswa sekalian silakan dicek kalau dia adalah 1 tidak sekolah atau tidak atau belum sekolah. Itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya, tinggal Anda masukkan ke kode. Lanjut untuk pekerjaan, kita tambah lagi di sini. Kode pekerjaan kita langsung pisahkan supaya kita mengurangi variasi. 1 bekerja, 2 tidak atau belum bekerja ya. Ya, untuk mahasiswa masukkan di bagian tidak atau belum bekerja. Ya. Jadi ini adalah misalnya 2, ibu rumah tangga kita anggap tidak bekerja ya. Untuk pekerjaan ini kita mengambil definisi operasional bahwa pekerjaan adalah segala upaya yang dilakukan oleh seseorang ya, yang dapat memberikan penghasilan kepada yang bersangkutan. Oke, kita batasi dengan definisi yang seperti itu, bahwa segala usaha yang dilakukan oleh seseorang yang mana dengan pekerjaan tersebut dia mendapatkan penghasilan. Seperti itu ya. Jadi misalnya ibu rumah tangga dianggap belum tidak mendapatkan penghasilan dan semacamnya. Jadi mau pedagang berarti kita masukkan dia bekerja, petani dia bekerja, dan seterusnya. Itu sepenuhnya di penilaian Anda. Ya, di penilaian Anda berarti ini kalau dia Polri adalah bekerja, swasta adalah bekerja, TNI adalah bekerja, ini adalah tidak bekerja, ini adalah tidak bekerja atau belum bekerja. Sama juga ini belum bekerja. Yang pasti kodenya seperti itu. Selanjutnya untuk golongan darah, kode golongan darah,
Kita sepakati untuk keseragaman bersama. 1 adalah O, 2A, 3B, 4AB. Oke. 1O, 2B, 1O, 2A, 3B, 4AB. Jadi kalau B di sini adalah dia adalah 3, AB adalah 4, B 3, 3, 4, ini adalah A2, 4, 1. Untuk nomor sepatu tidak usah dibuatkan coding. Ya, jadi yang dibuatkan kode adalah hanya jenis kelamin, status gizi, ya berdasarkan ini ya. 1 laki-laki 2 perempuan, status gizi adalah 1 underweight, 2 normal, 3 overweight, 4 obesitas, 1 dan sorry, ini kurang ya. Ini adalah obesitas 2 ya. Seperti ini. Terus kelompok umur 1 seperti ini kodenya ya, seperti ini. Lalu dimasukkan pendidikan terakhir seperti ini kodenya, nanti diperlihatkan nanti di videonya. Pekerjaan seperti ini kodenya. Kode golongan darah seperti ini kodenya ya. Dan nomor sepatu tidak usah di-coding. Selanjutnya mahasiswa sekalian, silahkan diolah datanya, data yang Anda sudah miliki masing-masing ya. Anda miliki masing-masing, dibuat pengkodeannya dengan kode yang kita sudah tetapkan seperti ini. Dari sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan kita? Saya rasa jelas ya. Nanti video ini saya akan masukkan ke YouTube untuk Anda bisa pelajari setelahnya. Dan tugas Anda adalah, tugas yang pertama tadi Anda membuat tabel distribusi frekuensi. Ya. Yang kedua, tugasnya adalah membuat master tabel Excel yang sudah dilakukan pengkodean. Yang sudah dilakukan pengkodean semuanya dibuat dalam tabel Excel seperti ini. Jadi 2 yang dikirim. Yang pertama adalah tugas yang pertama, yang kedua adalah tabel Excel yang sudah dikode berdasarkan contoh yang dibuat seperti ini. Ya, saya rasa cukup ya untuk tutorialnya, petunjuk apa yang akan kita lakukan. Nanti silakan dikerjakan. Bagi Anda yang tidak punya laptop, diupayakan dan wajib ya, karena itu saya akan ambil sebagai nilai praktik Anda. Ingat, nilai praktik itu 40% dari keseluruhan nilai. Jadi kalau Anda tidak kerjakan, maka misalnya kalau Anda tidak punya nilai praktik, sekalipun nilai teori Anda 100, maka hanya Anda maksimal mendapatkan nilai 60. Ya, maksimal nilai Anda 60 karena praktik ini dia nilainya adalah 40. Saya ulangi, nilai praktik ini adalah 40%. Jadi apabila Anda tidak mengerjakan ini, maka maksimal nilai Anda itu adalah 60 poin. 60 ya paling C ya, saya tidak tahu, mungkin sekitar C minus. Itu sangat disayangkan kepada Anda. Jadi bagi yang tidak punya laptop ya silakan cari ya solusinya seperti apa. Ya, demikian.